Mi'raj tersebut. Kemudian sekarang kita masuk pada lafaz hadis ya, dari hadis riwayat Jabir bin Abdullah itu hadis 3886 itu sampai kepada firman sabda Rasulullah lama kata beliau anu sami Rasulullah SAW. Ketika itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Jabir mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda lama kata Bani Quraisy ketika mendustakan saya siapa Quraisy untuk berhijrah, maka saya berdiri di Hijr Ismail. Fajal Allah li Baitul Maqdis, maka Allah menampakkan bagi saya Baitul Maqdis. Itu di halaman 622 kalau di juz 8 Fathul Bari yang kemarin saya bagikan itu 2 itu di halaman 622. Qauluhu lamma kadzabani. Jadi ketika beliau Imam Ibn Hajar Asqalani meriwayatkan tentang menjelaskan tentang sabda Rasulullah SAW lamma kadzabani, ketika Quraisy itu mendustakan saya, ya, kata beliau, saya langsung saja tentang ini kan ja'a nasun ila Abi Bakar, ketika ada dua Quraisy itu diriwayatkan di dalam Nubuwah oleh Imam Baihaqi dari Abi Salamah. Kita kena nasun kathir, banyak orang itu terkena fitnah atau ujian daripada pembenaran Isra Mi'raj. Dan itu jelas menurut nalar tidak mungkin. Bacaan nasun ila Abi Bakar, maka datanglah beberapa orang, banyak orang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fadzakaru lahu, lalu mereka menyebut kepada Sayyidina Abu Bakar tentang Isra Mi'raj. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, asyhadu annahu shadiq. Saya bersaksi bahwa beliau Rasulullah SAW adalah benar apa yang beliau ucapkan tentang Isra dan sebagainya. Qalu untuk shadiqu, mereka balik bertanya pada Sayyidina Abu Bakar, untuk shadiqu bi annahu atasyam, di tengah itu ya, setelah qaulu lama kadzabani itu. Untuk shadiqu bi annahu atasyam fi lailatin wahidah. Kau membenarkan wahai Abu Bakar bahwa beliau itu datang dari Syam, datang ke Syam dalam satu malam. Sedangkan kita tahu jarak dari Madinah ke Syam itu tidak kurang dari 10 bulan perjalanan atau bahkan lebih. Bolak-balik 2 bulan perjalanan. Kau datang kali malam ke Syam, kau benarkan Muhammad itu bahwa dia sudah datang ke sana dalam satu malam. Tsumma raja'a ila Makkah, kemudian kembali lagi Muhammad itu ke Mekah. Kau benarkan itu wahai Abu Bakar? Qala na'am. Kata Abu Bakar, iya. Ini usaddiqu bi ab'ad min dzalik. Saya membenarkan, bahkan yang lebih jauh dari itu saya benarkan. Saya percaya kepada Rasul. Bahkan yang lebih jauh. Apa yang lebih jauh dari itu? Usaddiqu bi khabaris sama. Saya datang, saya membenarkan dengan khabar dari langit. Mana Madinah, mana Syam? Paling cuma 10 perjalanan. Di mana perjalanan dari langit ke 700 langit itu? Tiap hari wahyu datang saya benarkan. Masa perjalanan ke Syam saja saya tidak membenarkan? Mau saya membenarkan dengan ab'ad minhu. Ada ab'ad min dzalik yang lebih mustahil dari itu saya benarkan. Apa? Saya benarkan khabar sama yang datang kepada beliau soal setiap harinya, itu saya benarkan kata beliau. Wala asumia bidzalika siddiq, maka dinamakanlah dengan itu beliau as-siddiq. Qala sami'tu Jabiran yaqul ila akhir hadis, pada hadis dalam riwayat Ibnu Abbas bin Ahmad, menurut Musnad Imam Ahmad juga Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lama kana lailata usriya." Ketika malam saya diisrakan kata Rasulullah, "Wa asbahtu bi Makkah." Dan pada pagi hari itu saya masuk waktu pagi saat itu di Mekah. Marrabi adumu, maka lewat kepada saya musuhnya Allah Abu Jahal. Faqala hal kana min syai'? Kata Abu Jahal kepada Rasul SAW waktu habis peristiwa Isra malam itu, paginya lewat Abu Jahal, lewat kepada Rasul SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa Abu Jahal? Hal kana min syai', apa ada sesuatu yang baru ya Muhammad? Ono kabaranya. Ada kabar baru ke Muhammad. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ini usriya bi alailata ila Baitul Maqdis. Saya diisrokan pada malam ini ke Baitul Maqdis. Wa thumma asbata baina adhurina. Kemudian kau
pagi hari ini sudah di antara kami. Tadi malam kau waktu maksud sekarang pagi ini sudah di antara kami. Qala na'am iya. Qala wa in da'awtu qaumaka atuhajjatu bidzalik. Ini bukan membenarkan tapi ingin ngejek Rasulullah. Kalau seandainya ya, in da'awtu qaumaka, kalau saya panggil sekarang kaum Quraisy, saya suruh datang mereka ke sini. Abu Jahal itu tokoh Quraisy. Makanya dikatakan di surat Al-Alaq itu Iqra, itu kan salah satu asbabun nuzulnya banyak beberapa riwayat. Salah satu riwayatnya kan Abu Jahal mau nginjak Rasulullah SAW waktu sujud di Ka'bah sekitar Masjidil Haram. Kata Abu Jahal, saya akan injak. Sampai mau dekat terlihat malaikat. Langsung tiba-tiba Abu Jahal mundur. Kenapa Abu Jahal? Satu dikatakan satu riwayat mengatakan kelebatan daripada sayapnya malaikat. Satu riwayat yang lain melihat unta yang besar yang mengangkat mulutnya mau melahirkan. Kalau maju ya Muhammad sekali langkah itu Abu Jahal habis, kata malaikat. Maka dikatakan Allah tantang kan, faliyad'u najiyah, silakan panggil Abu Jahal itu najiyah, kelompoknya dia. Jadi Abu Jahal itu orang yang panjang, kalau dia manggil orang Quraisy. Maka beliau seolah-olah menantang, indah untuk umat. Kalau ya Muhammad, kalau saya panggil sekarang kamu sekarang ke sini, atau aja tuh bilang, apa kau mau cerita tentang seperti yang kau ceritakan tadi kepada saya, kau ceritakan kepada mereka juga? Mau tidak kau cerita kepada mereka? Olah na'am dia. Akhirnya Abu Jahal dapat bahan untuk ngejek Rasulullah. Olah ya masyarakat Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai kumpulan keturunannya Ka'ab bin Lu'ay, datuk moyang mereka, datuk moyang Quraisy. Olah fatfadlat ilaih majalis, atau jauh ilaih sampai penuh. Itu waktu itu di sekitar rumah Rasulullah SAW datang semua kepada dua orang, kepada Rasul, kepada Abu Jahal. Gua hadir kaum kalimah hadatan. Sekarang ya Muhammad, kau ceritakan pada kaummu apa yang kau ceritakan tadi kepada saya. Tentu karena saya pun menceritakan kepada mereka. Orang famin bayi musofikin, famin bayi wadiin yadahu ala rasihi muta'ajiban. Ada yang tepuk-tepuk karena merasa mengejek beliau, tepuk-tepuk dengan setelah mendengar itu. Ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya seraya menunjukkan ketakjiban, keheranan tentang apa yang diceritakan Rasulullah. Masa Muhammad ini mengaku sudah ke Syam, kemudian pagi ini sudah berada di Mekah. Lalu selanjutnya mereka menantang untuk mensifati Baitul Maqdis. Ada di antara mereka, saya pernah ke sana ya Muhammad. Kalau kau benar pernah ke sana, coba ceritakan bagaimana bentuknya. Atas tadi tentang atalan masjid, kau bisa tidak mensifati untuk kami Masjid Al-Aqsa itu kalau kau pernah ke sana? Maka itu yang dikatakan di hadis 3886 tadi, ya. Maka kuntu bil hijr, saya berdiri di Ismail, jalallahu li Baitul Maqdis, maka Allah tampakkan bagi saya Baitul Maqdis. Maka begitu ukhbiruhum an ayatihi, maka saya pun mulai mengkabari mereka tentang tanda-tanda Baitul Maqdis itu bagaimana. Wa na'atul ilaih, saya sambil memberitahu mereka, saya langsung memandang kepada gambarnya Baitul Maqdis. Mungkin Allah ya, agak kita kayak macam hologram. Mungkin kayak lar tancap manusia teknologi Allah ya. Terus bahwa pribadi hadis riwayat yang terjadi terletak dalam riwayat ini bayanu mar'ahu lailatul Isra. Dalam buku ini hadir riwayat, selain riwayat ini riwayat pendek, selain riwayat ini riwayat juga riwayat Baihaqi tadi, selain riwayat ini ada bayan penjelasan apa yang beliau lihat pada malam Isra. Apa saja yang beliau lihat pada malam Isra ini kita kutip. Bisa jadi bahan. Kalau nanti diundang ceramah Isra Mi'raj cerita Isra Mi'rajnya kemana, yang ceramah kemana. Wa min dzalika ma waqa'a inda Nasa'i. Wa min dzalika, setengah dari itu, setengah dari yang terjadi pada malam Isra adalah ma waqa'a inda Nasa'i. Apa yang terletak di Imam Nasa'i. Min riwayati Yazid bin Abi Malik. Dari riwayat Yazid bin Abi Malik dari sahabat Anas. Rasulullah berkata, Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku itu bidapatin."
Rasulullah SAW bercerita tentang apa yang terjadi itu. Saya didatangkan kepada saya dabbah, satu hewan yang melata. Fawqal himar wa dunal baghal. Di atas keledai tapi di bawah kuda bagal. Lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari kuda. Dabbah atau burung yang kita kenal sebagai burung. Kemudian kata beliau al-hadis, wa bihi waraqibtu. Diriwayat Nasai itu juga, ya. Diriwayatkan raqibtu, saya pun naik wa ma'i Jibril, bersama saya Jibril. Fasirtu, saya pun berjalan. Qala inzil fasalli. Lalu Jibril berkata pada saya, turun ya Muhammad di sini. Tidak lama berjalan, suruh turun oleh Jibril. Turun ya Muhammad di sini. Fasalli, sholat di sini bapak atu, saya pun sholat. Yang berarti sebelum diwajibkan sholat mau itu bisa jadi ada sholat. Sebenarnya kita sudah bahas di awal, saya tidak ulang lagi. Pembahasan itu sudah saya bahas di awal. Kemudian Qala atadri aina sholaita. Habis sholat naik lagi ke buruk, berangkat lagi. Apa kau tahu tadi? Kau di mana kau sholat? Sholaita bi Thaibah. Kau sholat tadi di Madinah. Wa ilaihal muhajir, al-muhajir. Ke sana nanti tempat hijrahmu. Al-muhajir, yakni bi fathil jim. Oh kami ada di syadat kalau katakan jim muhajirah, ini isim makan, tempat hijrah. Oh atau apa namanya masdar mim, hijrahmu nanti ke sana. Oh kami ada di Shaddad bin Aus, dan terjadi pada hadis Shaddad bin Aus Indah Al-Bazzar, menurut riwayat Al-Bazzar, wa Tabrani juga Imam Tabrani, anahu awwalu ma usriya bihi maru bi ardi zatina. Suatu kali ketika beliau naik pertama kali di atas buruk, yang pertama beliau lewati adalah ardin zatina, sebidang tanah luas yang memiliki banyak pohon kurma. Saya lanjut aja ya, karena ada dua pendapat, boleh menjawab azan dulu atau sekaligus nanti kita boleh setelah selesai azan. Iya. Lanjut aja langsung. Ya. Pokoknya, maka berkata Jibril kepada Jibril pada Rasulullah, izin Rasulullah. Habis lewat di tetumbuhan yang banyak pohon kurmanya, Jibril berkata, turun ya Muhammad di sini, sholatlah. Pada saat Rasulullah maka turunlah beliau Rasulullah. Pokoknya sholat tapi Yathrib. Tahukah kau tadi kau sholat di Yathrib? Yathrib nama Madinah sebelum dihijrahi oleh Rasulullah SAW. Maka setelah datang Rasulullah ke sana, ya, setelah datang Rasulullah ke Madinah, maka diubahlah nama Yathrib. Yathrib itu konotasinya jelek. Dari kata sarab itu secara bahasa Arab itu artinya cacian yang begitu keras sampai membuat orang itu terpukul, caci, itu namanya tasrif. Itu dipakai di surat Yusuf. Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, la tasrifa alaikumul yaum. Tidak ada tasrif, tidak ada cacian bagi kalian. Kalian bebas. Walaupun yang sudah pulang kepada saya, di surat Yusuf dikatakan la tasrifa. Kalimat Yathrib digunakan di surat Al-Ahzab untuk menyebut kota Madinah. Qala ya ahla Yathrib la muqama lakum. Ya ahla Yathrib. Kata Faraba Yathrib. Maka Rasul itu konotasi nama itu jelek. Maka beliau mengatakan, lah ini Thaibah. Ini Thaibah, sesuatu yang bagus, sudah indah atau Thaibah, dan punya banyak makna, punya banyak nama. Kota Madinah itu satu yang terkenal setelah dihijrahi Rasul ada Madinatul Rasul atau Madinatul Munawwarah, Madinatul Rasulillah, atau saya disingkat Al-Madinah saja. Kotanya Rasul, sebenarnya sebagai simbol kepemimpinan di situ. Ya. Semua tunduk pada beliau, yang kafirnya, yang muslimnya kerja itu diikat dengan piagam Madinah. Itu katakan Madinatul Rasulillah atau Al-Madinatul Munawwarah, the city of light. Kata orang Barat, the city of light. Kota cahaya Al-Madinatul Munawwarah, Madinah yang dicahayai, yang diterangi, the city of light. Kemudian dia sering
Yathrib. Tsumma qala fi riwayatnya, dalam riwayat itu kemudian berkata si perawi, tsumma qala, kemudian berkata Rasulullah Jibril, jalan lagi tak lama berjalan dengan Buraq, inzil, turun kata Jibril. Wasoli bitul awal, maka sholatlah seperti yang tadi kamu sholat. Qala sholaita bi Turi Sina, tahukah kamu tadi kamu sholat di Tur Sina, haitsu kallama Allah Musa, di mana Allah telah bermukalamah, berfirman secara langsung kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Para Nabi Rasulullah SAW. Kemudian inzil, tidak lama naik lagi, turun kamu di sini ya Muhammad. Pada kami telah menyebut lagi seperti itu. Qala sholaita bi Baitalahma, kau sholat di Bethlehem. Bet dalam bahasa Ibrani artinya tempat, lehem artinya kelahiran. Kalau dalam bahasa Ibrani, Bet itu tempat, lehem itu kelahiran. Di tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Di Baitalahma. Bayrumun sore itu tarkib masjid hadul mauta Baitalahma Ba'lababka. Kalau laham bahasa Arab itu nanti nasi biryani Baitalahma. Ini lain lagi Bethlehem. Hai itu ulidnya Isa, di mana disitulah kau tahu Muhammad ini Bethlehem, di situ dilahirkan Isa alaihissalam katanya. Artinya Rasulullah SAW nampak tilas kepada sejarah-sejarah, tapi tabarukan di tempat-tempat itu. Kau tidak boleh ada kata ini tempat, itu tahayul, tempat-tempatnya. Padahal Rasulullah disuruh berhenti di tempat-tempat itu. Beliau sholat di situ. Mana mulia kalau masalah mulia, mana mulia Rasulullah SAW. Beliau dapat tilas pada Nabi-Nabi. Kalau riwayat syahadat, berkata riwayat syahadat setelah ucapan Yathrib tadi, Sumamar biatin baitullah, kemudian Rasul lewat di negeri yang putih, kepala Injil, yang serba putih pasirnya. Turun di sini Muhammad sholatlah. Kepala sholat di Madian. Ini kau sholat tadi di negeri Madian. Kemudian Yaqul Madinah bin Mabil Yamani, masuk bin Madian. Ada riwayat lagi mengatakan beliau masuk ke kota Madinah dari pintu yang sebelah selatan, lalu dia sholat di tempat yang bakal menjadi masjid beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Hobi Anwar bin Wujud bin Quraisy. Di riwayat Nasai ini juga ada riwayat Marroh, dalam pulangnya beliau lewat dengan satu rombongan dari Quraisy. Assalamualaikum, rombongan Quraisy yang beliau kenal, teman sekampung beliau di Mekah. Maka beliau dari atas ulul salam kepada rombongan Quraisy yang ada di bawah. Pokoknya ba'dhum, sebagian yang di bawah mendengar salam Rasulullah SAW dari atas. Hadza suara Muhammad, koyo ini suara Muhammad ini. Katanya orang itu. Wabi anau a'lamahu bidzalika. Dan di dalam riwayat itu beliau memberitahu tentang itu. Wa ana ira taqaddam biyum kadar. Bahwasanya rombongan dagang tadi yang beliau temui di perjalanan balik itu bakal datang nanti hari ini. Menurut perkiraan beliau, hari di mana beliau menceritakan peristiwa Isra ini. Tandanya saya sudah pergi. Kalau saya ketemu kata beliau di pulangnya itu saya ketemu rombongan yang begini, portanya begini, cerita rombongan ini. Nanti rombongan kaum kalian itu bakal datang hari ini. Sampai dalam riwayat yang lain dipanjangkan hari itu karena datangnya kebetulan terlambat. Sampai hampir terbenam matahari Allah panjangkan sampai datang kabilah itu datang. Kabilah dagang tadi datang membenarkan apa yang disangkakan oleh Rasulullah sebagai bukti bahwa beliau berjumpa dengan kabilah ini. Datang kabilah ini. Wa ana ya faqadimat az-zuhra. Kita mengucapkan al-wasat. Datang kabilah dagang itu zuhur. Ya. Kemudian didahului oleh unta yang beliau sifati bahwa pemimpin mereka pakai unta yang begini sifatnya unta. Datang kami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain dari Yasin bin Malik, cuma dapat itu Baitul Maqdis. Kemudian saya ada tambahan dalam riwayat yang lain tadi, saya masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian sampai di sana, fajama ali al-anbiya, maka Allah mengumpulkan untuk saya para nabi alaihissalam. Faqaddamani Jibril, maka Jibril memajukan saya. Jibril alaihissalam memajukan saya hatta amamtuhum, sampai saya mengimami para anbiya tadi. Maka beliau disebut sebagai Imam al-Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat
riwayat Abdurrahman bin Hashim bin Hashim bin Utbah dari Anas di Baihaqi, tadi riwayat Nasai. Di riwayat Baihaqi dari Anas juga, dari sahabat yang lain, dari tabi'in yang lain, An-Umar bi syai'in yad'u tanahyan 'anil tariq. Bahwasanya beliau lewat dengan sesuatu yang memanggil beliau. Sesuatu itu ada di pinggir jalan, di mana jalan beliau lalui, ada seseorang atau sosok yang memanggil beliau sosok. Pokoknya Jibril. Nabi kok dengar sesuatu, kayak mendengar sesuatu, maka Nabi Jibril mengisyaratkan untuk tidak menghiraukan suara itu. Sir, jalan yang Muhammad. Wa annahu marra ala ajuzin. Bahadi, aqala mahdi. Kemudian lewat kepada satu wanita tua dan mengatakan itu wanita tua itu siapa tadi, wahai Jibril, wanita tua tadi. Aqala sir, jalan dulu Muhammad. Nanti baru dijelaskan. Kau jalan. Wa annahu marra bi jama'atin fasallam. Kemudian beliau melewati dalam perjalanan tadi dengan satu kelompok orang, lalu kelompok orang itu bersalam kepada beliau. Pokoknya Jibril urdud alaihim. Jibril berkata, jawablah salam mereka Muhammad. Tapi akhirnya lalu ada tidak akan iblis. Tadi ada suara yang kayak memanggil kamu, itu suaranya iblis. Wal ajuz adunya, orang tua tadi. Yang dalam yang pakai perhiasan, tua rata-rata tapi pakai perhiasan. Itu tadi dunia. Di mana dunia makin tua makin cantik, makin tua makin gemerlap. Ya kulitnya, tapi dia mau pakai pakaian yang mencolok. Tua boleh tua, tapi makin itulah dunia, makin glowing. Kalau di salam yang memberi salam kepada kau tadi kelompok itu adalah Ibrahim, Musa, Isa alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Wa hadis Abi Hurairah diriwayatkan di Abi Hurairah oleh di Tabrani juga Bazar, an Umar bi qaumin yazuru yasun. Rasulullah lewat di satu kaum yang menanam ya dan sekaligus menuai di waktu yang singkat. Maka ulama hasadu ada kemakan. Setiap kali mereka memanen kembali ke tumbuhan itu, dipanen lagi, tumbuh lagi, dan begitu terus. Kalau Jibril langsung berkata, haula al-mujahidun. Mereka adalah orang yang mujahid di sabilillah, tidak habis-habis demi pahala mereka. Wa maru bi qaumin tadhurusu bisabri. Ulama ruti kota ada. Lewat satu kaum itu sedang ditutui kepalanya dengan batu. Ada orang lain yang berdiri yang nutui, yang memukuli kepalanya dengan batu sampai pecah. Pecah dikembalikan lagi, dipukul lagi. Oleh haula alladziina tataqarru sholat. Mereka adalah orang yang berat kepala mereka dari sholat. Bukan tidak sholat, berat kepala mereka dari sholat. Kalau tidak sholat tidak usah dibahas. Maka lebih komik adalah auratnya rikon. Ya sholat kerangkam. Ada beliau lewat di satu kaum. Ya, ala auratnya rikon. Mereka itu telanjang, cuma ada satu potong pakaian yang menutupi kemaluan mereka. Mereka sedang digembalakan oleh malaikat seperti hewan ternak. Siapa mereka itu yang Jibril? Haulatin la yu'aduna zakat. Itu tadi mereka tidak menunaikan zakat. Wa baru bi qaumin yaquluna lahman ni'an qabitha. Lewat kepada satu kaum. Mereka makan daging yang mentah. Sudah mentah, daging itu sudah busuk. Mentah dan sudah bau, sudah busuk. Yad'una lahman natijan thayyiban. Yad'una. Di dekat mereka ada daging yang masak yang enak, malah tidak dimakan yang enak. Ini mereka malah makan yang busuk lagi bau. Ola, siapa ini? Aula isuna. Mereka itu pelakor. Pezina. Alhamdulillah. Dari Umar bin Rajulin jamaah husmatan halqobin. Lalu lewat lagi beliau di satu orang. Yang orang itu mengumpulkan kayu bakar. Sudah dikumpulkan layas tadi wahamlah. Dia tidak kuat untuk membawanya. Sudahlah yang dikumpulkan tidak kuat bawa, dia masih nyaut kayu yang lain mau dibawa. La ilaha illallah. Qala hadzal ladzi indal amanah. Ini orang yang sudah punya amanat, dia tidak tunaikan amanat itu, masih mau cari lagi amanat yang lain. Saya tidak berani panjang-panjang. Bapak lebih kaumin lewat pada satu kaum.
itu alsinatahum, kaum itu mengguntingi bibir, tukar untuk diguntingi lesan dan bibir mereka sendiri. Naudzubillah. Ulama kuridat sekali gunting, ada kembali lagi satu semula digunting lagi dan begitu seterusnya. Naudzubillah. Qala haulai fuqaha fitnah. Ini orator juru pidato yang bikin fitnah di masyarakat. Naudzubillah. Umaru bidzaurin azimin. Yang jadi saya sensor. Jadi jangan sampai masuk ke sini. Kita bawa fitnah. Allah. Umaru bidzaurin azimin, lewat dengan satu lembu yang besar. Beliau lihat ada lembu yang besar. Yakhruju min tuqbin, keluar dari lubang yang kecil di dinding. Suqbin sawirin. Yuridu ayyaji, mau kembali si lembu dari ke lubang kecil tidak bisa. Fala yastati. Apa itu ya Jibril? Qala ar-rajul yatakallam bil kalimah fayandam. Ini orang sudah ngomong baru dipikir. Orang itu kan mikir dulu baru mau ngomong. Bukan ngomong baru. Allah ya. Ini orang sudah ngomong lalu menyesal. Dia mau tarik lagi ucapannya, sudah kagum saya suruh ini sudah kesebar. Mau tarik lagi gimana? Nggak bisa dihapus. 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 Ini sudah hapus. Ketua kita. Begitu Pak, dia betul Pak. Itu tidak bisa kembali lagi. Dia ucap mau dia tarik lagi ucapan itu tidak bisa. Seperti lembu tadi yang mau masuk lagi tidak bisa. Tapi hadis Abi Hurairah dengan hadis dari Abi Hurairah dari riwayat besar dari Imam Hakim juga, sholat Baitul Maqdis mal malaikat. Rasulullah sholat di Baitul Maqdis bersama malaikat, lalu datang arwahul anbiya. Maka situ atau Allah mereka para anbiya memuji Allah SWT. Yang beri Quran Muhammad, ya Muhammad, kau sudah diberi keutamaan oleh Allah Taala. Kemudian juga Abdurrahman bin Hashim dari Anas, riwayat Suma Ba'atul Adam, Al-Quran Mautul Laila, Allah bangkitkan Nabi Adam dan setelahnya. Lalu kemudian Allah jadikan imam Nabi Muhammad pada malam itu dengan riwayat Bukhari. Juga riwayat Muslim, hadis sholat, datang waktu sholat lalu beliau amamtuhum, saya mengimami mereka. Dalam riwayat yang lain, uqimati sholat, dikomati sholat, lalu mereka saling mendorong satu sama lain untuk menjadi imam. Qaddamu saling mendorong untuk Nabi Muhammad sudah menjadi imam mereka. Disebut Imamul Anbiya Al-Mursalin SAW. Kemudian beliau lewat di satu kaum yang orang yang perutnya seperti rumah. Orang yang perutnya seperti rumah. Belum pernah atau ahadum khorok. Setiap kali mau bangun jatuh lagi karena besarnya perutnya. Dan Jibril mengatakan mereka adalah akhirul riba, orang yang memakan riba. Walau kami masyabiruhum kalibil yatul hajar wa yakun asfalin. Maju kalau aku dikatakan ada orang bibir mereka seperti bibirnya onta yang lebar, yang besar. Mereka mampu melahap berbatu. Dikasih makan berupa batu. Batu keluar dari tembus, keluar daripada dubur mereka. Siapa mereka itu Jibril? Qala haulai akalatu amwal yatama. Mereka adalah orang yang memakan harta anak yatim. Panitia kenyang, yatimnya urus. Fajallallah li Baitul Maqdis. Maka Allah pun menampakkan pada saya Baitul Maqdis. Jadi Allah singkap hijab antara beliau sampai beliau melihat daripada Baitul Maqdis. Beliau riwayat dari Ummu Salamah, di Sahih Muslim juga begitu. Sa'alun asya lalu aku saya pun mereka bertanya pada saya tentang banyak pertanyaan tentang Baitul Maqdis. Saya pun hampir-hampir tidak bisa menjawab. Lalu Allah tampakkan kepada saya ketika saya agak grogi karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Maka Allah tampakkan kepada saya tentang Baitul Maqdis. Saya bisa melihat dan bisa menjawab pertanyaan mereka. Kemudian ada di Syaddad juga dari hadis Syaddad bin Aus, lalu membawa bi'ir Quraisy. Sudah lewat dengan sekelompok rombongan tadi itu, rombongan kabilah dagang. Dikatakan kemudian terjadi apa yang seperti tadi diceritakan tentang datangnya daripada Maratu bi ibnana dimakan kata-kata. Kami lewat, kata Quraisy, ada serombongan kabilah dagang yang mau perjalanan datang ke Mekah. Apa kau bertemu mereka ya Muhammad? Oh iya, saya lewat bersama mereka. Nah, mau ikut wajah toh, sungguh. Saya dapat rombongan itu di tengah jalan. Saya mau ke sini tadi. Kota dulu bayar mereka kehilangan ontanya.
di tempat ini mereka kehilangan onta sehingga sempat mandek mencari sehingga mereka nanti terlambat. Harusnya sudah datang, ini mereka baru datang nanti ini karena mereka masih mencari onta mereka. Dan tepat seperti apa dikatakan oleh Rasulullah SAW. Akhirul Isra terakhir hikmah tentang Isra Mi'raj. Isra sebelum Mi'raj. Qabla al-khuruj ila sana, iradu izharat memanati mayu'an yurid mana. Peringatan Isra lebih dahulu kejadian Isra ke Baitul Maqdis sebelum Mi'raj. Karena untuk menampakkan kebenaran. Dan kalau langsung Mi'raj kan sulit membuktikannya. Siapa yang pernah ke langit? Nah, tapi kalau ke Baitul Maqdis kan sudah banyak dari mereka kafilah dagang Quraisy yang pergi ke Baitul Maqdis berdagang. Daerah Tasyitai Waswaib, perdagangan musim panas, musim dingin. Itu maksudnya adalah perdagangan Quraisy ke Yaman dan ke Syam. Musim dingin, musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Karena di sana musim dingin bertolak belakang ke Yaman. Nah, itu mereka sering lewat tuh. Mereka lihat tentunya Baitul Maqdis, negeri Syam, mereka lihat. Nah, kalau langsung Mi'raj, Muhammad kau bilang ke langit, siapa yang bisa buktikan? Nah, tapi didahului Isra dulu, baru Mi'raj sehingga bisa terbukti perjalanan itu. Karena banyak yang bisa membuktikan. Oh betul katanya Muhammad ini, Baitul Maqdis begini, sifatnya begini dan sebagainya. Itu hikmahnya untuk menutup api fitnah yang bakal timbul atas kejadian Isra Mi'raj ini. Maka Allah perjalankan dulu ke Baitul Maqdis. Kemudian tapi selesai sampai sini kabar tentang Isra, Babul Mi'raj. Kalau ada sumur di ladang bolehkah kita mandi? Waktu umur yang panjang kita kembali dalam channel ini. Yang kecepatan habis lagi. Mungkin saya kembali ke Solo dulu. Mi'raj ini panjang dan lebar. Nanti mungkin tahun depan. Atau mau dibahas Mi'raj dulu? Terserah. Kalau mau bahas Mi'raj dulu. Ya dulu, Bik. Hah? Diselesaikan dulu. Gitu kan? Iya. Insya Allah tidak selesai ke rumah tuh. Saya ada misi lagi jelaskan saum. Namanya habis nisfu besok itu mungkin kembali insya Allah saum lagi sampai ke Ramadan. Nanti sudah mendekati zakat. Bukakan kita zakat dari Bukhari. Jadi kan di Bukhari orang coret-coret dan oh, sudah banyak. Hah? Ya Pak, jamaah dulu ya. Ya, Sholat dulu. Ayo, sing enak suaranya, sing enak ya. Masih untuk tanggal 27 Maret. Ini ada acara